Halo, di sini kita akan membahas bersama mengenai Amazon Web Service Parquet, serta cara menjalankan kontainer di ICS Parquet. Parquet ini merupakan teknologi untuk menjalankan kontainer tanpa harus mengelola server atau klaster instan Amazon EC2. Parquet ini mesin komputasi di server, bayar sesuai penggunaan, yang memungkinkan kita hanya fokus dalam membangun aplikasi. Kita sebagai pengguna tidak perlu memilih jenis server, memutuskan kapan akan menskalakan klaster, atau mengoptimalkan paket klaster. Jika kita tanpa menggunakan Parquet, tahap yang biasanya kita tempuh seperti membuat gambar wadah terlebih dahulu, kemudian menentukan dan menerapkan instan EC2-nya. Selanjutnya, menyediakan dan mengolah sumber daya komputasi dan memori. Setelah itu, mengisolasikan aplikasi di VM terpisah. Baru bisa menjalankan serta mengelola aplikasi dan infrastruktur. Terakhir, membayar untuk instan EC2-nya. Kalau kita menggunakan Parquet, ini lebih simpel. Tahap yang perlu kita tempuh seperti membuat gambar wadah, menentukan memori dan sumber daya komputasi yang diperlukan. Ini sudah bisa menjalankan dan mengolah aplikasinya. Terakhir, membayar untuk sumber daya komputasi yang diminta saat digunakan. Isolasi aplikasinya berdasarkan desain. Untuk selanjutnya, kita langsung saja demo untuk menggunakan AWS Parquet. Demo kali ini dengan menggunakan Amazon Elastic Container Service atau ECS. Jika pertama kali menjalankan ECS, akan menampilkan tampilan seperti berikut ini. Sebelum kita mulai, kita siapkan dulu aplikasi yang akan kita jalankan di Parquet. Dengan mengupload project kita ke ECR atau Elastic Container Registry. Fungsi ini mirip seperti Docker Hub yang menyimpan gambar. Selanjutnya, kita klik buat repository. Kemudian kita beri nama repositorinya Java Apps, karena kita akan mencoba menjalankan aplikasi Java sederhana. Agar setiap gambar dipindai secara otomatis, kita bisa aktifkan pindai saat di-push. Kalau sudah, kita buat repository. Ini repository berhasil dibuat. Kemudian kita coba push project Java app berikut ini yang ada di GitHub ke dalam ICR. Ini merupakan aplikasi sederhana yang di dalamnya sudah saya sediakan satu API yang akan memunculkan respon IP request, IP privat, dan hostname. Aplikasi ini nanti hasil build-nya akan berupa .war. Jadi di Dockerfile juga kita setting dalam bentuk war. Serta dengan file name root. Ini nanti akan disetting juga di Dockerfile-nya untuk keperluan build project-nya. Untuk Dockerfile-nya saya buat sederhana seperti berikut. Kita coba build dulu dengan perintah mvn clean install untuk mendapatkan hasil build. Setelah selesai, kita coba cek di folder target apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada dengan nama root.war. Selanjutnya, kita push root.war ini ke dalam ECR. Kita dapat melihat perintah push-nya dengan klik tombol berikut. Langkah pertama, kita copy perintah berikut untuk mengambil token autentifikasi untuk keperluan autentifikasi klien Docker. Berikutnya, kita copy perintah build untuk membuat gambar wadah Docker. Setelah selesai, build Docker kita tandai gambarnya sebelum di-push. Terakhir, kita jalankan perintah berikut untuk mendorong gambarnya ke ECR yang telah kita buat. Setelah proses sudah selesai, kita coba cek ke ECR apakah gambar yang kita push sudah masuk ke ECR. Kita refresh. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita masuk ke ICS untuk menjalankan aplikasi tadi ke dalam kontainer di ICS Parquet.
Kita langsung saja masuk ke cluster dan create cluster. Ketika create cluster ini ada 3, ada EC2 plus networking, base image-nya pakai Linux AMI di sini. Kemudian ada juga yang menggunakan Windows AMA. Pada saat ini saya akan membahas Fargate. Kita sebagai user tidak perlu manage kontainer instannya, dalam hal ini EC2-nya. Kita cukup create image kita dalam bentuk Docker image, kemudian kita run saja di cluster Fargate-nya. Ketika kita buat cluster ini, kita isikan nama cluster semisal cluster Java. Kemudian, jika kita belum punya VPC, kita dapat membuat VPC-nya di sini. Selanjutnya, untuk tanda ini, kita bisa isi semisal name, nilai klasternya development. Lalu kita tinggal create cluster. Jadi, di dalam ICS ini ada yang namanya definisi tugas. Di ICS konsepnya adalah bagaimana kita menjalankan kontainer itu. Kontainer itu dikelompokkan dulu menjadi satu yang namanya task. Satu task di dalamnya bisa berisi dari beberapa kontainer. Untuk menjalankan task itu biasanya kita membuat satu template. Nah, itu namanya definisi tugas. Kita buat dulu definisi tugasnya. Untuk definisi tugasnya tipenya saya pilih Fargate. Di sini nama definisi tugasnya saya isikan contoh task Java. Untuk peran tugasnya kita pilih tidak ada dulu. Untuk sistem operasi kita pilih Linux. Peran eksekusi tugasnya kita pilih default-nya saja, karena kontainer kita belum berhubungan dengan service lain. Untuk ukuran tugas, kita buat kecil saja, karena aplikasi kita masih simple. Kemudian di sini kita bisa tambahkan kontainer. Nama kontainernya kita isikan semisal kontainer Java App. Untuk citra, kita bisa copy saja dari sini, dari ICR-nya. Kemudian kita tandai untuk get dari yang terbaru. Untuk port mapping-nya kita pakai 8080. Sebenarnya sisanya ini apa yang kita bisa jalankan di Dockeran, semuanya bisa disetting di sini. Misalkan environment variabelnya atau lingkungannya, bagaimana setting jaringannya, kemudian penyimpanannya. Untuk contoh kali ini kita buat simpel saja, kemudian kita tambahkan. Setelah itu kita buat. Nah, sudah selesai, kita lihat definisi tugasnya. Sebenarnya, kalau kita sudah buat ini, kita sudah bisa jalankan kontainer. Salah satu cara kita masuk dulu ke klasternya. Kemudian kita klik jalankan tugas baru. Tipenya kita pilih dulu Fargate. Untuk sistem operasi kita bisa pilih Linux. Untuk definisi tugas yang task Java. Untuk revisi pilih yang latest saja. Kemudian klasternya klaster Java. Jumlah tugas satu saja. Untuk VPC-nya kita bebas saja pilih salah satu. Untuk subnet-nya pilih salah satu dari yang disediakan. Untuk grup keamanannya kita edit, kita cek dulu apakah sudah ada yang mengizinkan port 8080. Jika belum ada kita buat baru. Tipe kita pilih TCP custom, rentang portnya 8080. Kemudian kita simpan. Untuk tentukan IP public kita enable. Kemudian kita jalankan tugas. Kalau kita lihat di sini, status yang diinginkan running, tapi status sekarang masih provisioning atau penyediaan. Coba kita masuk ke tasnya. Kalau dia lihat di sini, sepertinya dia sudah dapat IP public. Coba kita refresh untuk lihat statusnya. Nah, ini statusnya udah running. Coba kita cek lewat IP public. Portnya 8080.
Nah, ini tasknya udah berjalan. Coba kita hit API yang kita buat. Terlihat di sini untuk hostname-nya kita hit ke berikut ini. Jika dilihat dari namanya, sebenarnya ini nama dari EC2 instance. Tapi kita tidak manage EC2 instance-nya, tapi di-manage oleh providernya. Itulah simpelnya Fargate. Kita tidak perlu memikirkan kontainer instance-nya. Jadi, salah satu cara menjalankan kontainer di ECS adalah langsung saja dengan run task. Semisal saya akan menjalankan 3 task dan salah satu task crash, jadi task tersisa tinggal 2. Agar tetap stabil, mempunyai 3 task, kita dapat menggunakan layanan atau service. Untuk layanan atau service ini, kita akan coba buat beberapa task di sini. Kemudian kita akan coba load balancing. Kita buat tipenya Fargate. Kemudian nama layanannya kita isikan service Java Apps. Untuk jumlah tugas, semisal kita mau menjalankan 3 task. Coba kita isikan 3 task. Ini kita biarkan default saja. Kemudian di sini klasternya kita pilih yang ini saja. Subnetnya kita pilih saja semuanya biar bisa jalan di beberapa subnet nantinya. Untuk grup keamanannya kita pilih yang tadi saja, yang mengizinkan port 8080. Kemudian kita save. Tetapkan IP public, kita enable aja dulu. Kemudian kita tambahkan application load balancer. Sebenarnya ini proses pendistribusian traffic jaringan ke beberapa server. Ini untuk memastikan salah satu server tidak menanggung terlalu banyak beban permintaan. Nah, load balancer-nya belum ada di sini, jadi kita buat baru aja di tab baru. Oke, kita klik di sini application load balancer. Kita beri nama ECS Load Balancer Java Apps. Untuk skemanya, internet facing, IP address, IP versi 4 saja. VPC-nya kita pilih yang tadi, kemudian mapping-nya kita centang semua saja, karena agar tersedia di semua tempat. Untuk security group-nya kita bisa buat baru. Kita beri nama ALB Security Group. Untuk deskripsi kita bisa isikan atau kita bisa strip saja. Untuk aturan masuk kita tambahkan HTTP dengan port 80 dari sumber mana saja. Kemudian buat grup keamanan. Kemudian kembali lagi ke load balancer, kita cek, coba kita refresh, pilih yang barusan kita buat tadi. Untuk target group kita buat baru. Pilih tipe target dari IP address. Target group name kita isi ECS target group Java Apps.
Untuk portnya kita isi 8080 karena aplikasinya berjalan di 8080. Health check-nya kita isi URL API karena URL untuk cek ini URL API. Kemudian kita next. Kita review dan kita create target group. Nah, setelah berhasil, kita coba refresh di sini. Kita pilih ICS target group Java Apps. Kemudian sudah, kita cek lagi. Setelah itu kita klik create load balancer. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini statusnya masih penyediaan. Sambil kita tunggu, kita kembali ke ICS. Kita coba tambahkan masa tenggang pemeriksaan kondisi di sini sebanyak 120 detik. Karena Java aplikasi kita memerlukan waktu untuk runningnya. Kemudian nama penyimbang bebannya kita refresh agar muncul yang baru kita buat tadi. Kemudian klik tambahkan ke penyimbang beban. Nama grup kita pilih yang tadi, ICS Target Group Java Apps. Langkah berikutnya, jadi sebenarnya ini juga bisa digabungkan dengan auto scaling. Misalkan kalau bebannya tinggi, tasknya otomatis tambah. Semisal dari 3 menjadi 4 atau 5. Untuk sementara, kita gunakan tanpa auto scaling dulu. Kemudian ke berikutnya, kita coba review dulu di sini yang sudah kita setting tadi. Kita buat layanan. Oke, coba kita lihat layanan. Tasnya sudah berhasil kebuat sebanyak 3 dengan status masih provisioning. Kita coba refresh di sini. Kita lihat di sini jumlah yang diinginkan 3, yang tertunda 3, dan yang sudah berhasil jalan 0. Oke, kita tunggu dulu agar berjalan. Coba kita lihat ke load balancer-nya apakah sudah berjalan. Kita coba copy nama DNS-nya. Ini memunculkan pesan service temporary unavailable. Nah, coba kita cek ke target group. Nah, di sini masih dalam proses registrasi sebanyak 3 IP address. Coba kita kembali ke ICS. Kita refresh. Oke, sudah berjalan. Kalau kita lihat di salah satu tugas ini, kita bisa cek langsung lewat IP public. Portnya 8080. Nah, ini tas sudah berjalan juga. Coba kita kembali ke DNS load balancer-nya. Nah, ternyata sudah jalan juga. Kita coba hit ke URL API. Nah, ini udah berhasil muncul. Kita coba refresh beberapa kali. Kita lihat IP-nya berubah-berubah. 312494. Ini di load balancing sesuai di sini. Nah, lihat di sini, ini ada 31. Nah, selanjutnya kita coba tasnya, kita stop salah satu. Kalau kita lihat di sini, yang diinginkan ada 3, yang sedang berjalan ada 2. Jadi masih ada 1 yang tertunda. Sebenarnya ini sudah membuat 1 tas baru. Kalau kita lihat di URL-nya tadi, ini tersisa IP 24
3124. Jadi yang berjalan sisa 2 IP. Kita coba tunggu task barunya selesai jalan. Kita coba refresh. Nah, ini sudah berhasil running task barunya. Coba kita cek. Kita lihat dari IP-nya langsung. Nah, ini sudah berjalan juga. Kalau dilihat di URL load balancer, kita coba refresh. Nah, ini juga sudah muncul IP 141. Di sini 141. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.